Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kami bersyukur Yesus yang bangkit dari antara orang mati, Yesus yang menyediakan hidup kekal bagi kami. Kami percaya kuasa kebangkitan-Mu selalu nyata. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita renungkan pada minggu ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Dan di dalam teks ini sebenarnya dilanjutkan sampai ayat yang ke-22. Nah, jemaat Tuhan, tema yang saya berikan adalah Roh Kudus memberikan keberanian pada kita untuk bersaksi tentang Yesus. Jemaat Tuhan, pernahkah kita minum es krim? Anak-anak sangat suka sekali dengan es krim. Dan ketika mereka mencicipi es krim itu, mereka akan minta bukan hanya satu, tetapi dua. Mereka sangat menikmati. Bahkan bukan hanya anak-anak kecil, tetapi juga orang-orang dewasa. Dan bahkan sampai orang tua pun masih ada yang suka dengan minum es krim. Dan ketika kita menikmatinya, kita akan berkata dengan jujur betapa enaknya dan lezatnya es krim ini. Rasanya cetar dan kemudian diingat sampai di lubuk hati kita. Nah, jemaat Tuhan, betapa pentingnya ketika kita menikmati sesuatu, kita menyampaikan kepada orang lain juga apa yang kita nikmati. Itulah salah satu bentuk kesaksian. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, murid-murid Yesus adalah orang-orang biasa. Mereka adalah para nelayan, pemungut cukai. Kebanyakan mereka orang-orang yang tidak berpendidikan dan hidup sederhana. Bagi mereka, penangkapan dan kematian Yesus itu mengejutkan. Dan sudah berkali-kali Yesus mengatakan kepada muridnya, Yesus akan mengalami proses yang demikian. Penangkapan dan kematiannya telah menghancurkan banyak harapan dan menyutkan nyali para muridnya, sehingga mereka mengucilkan diri bersembunyi karena ketakutan. Dan di dalam teks firman Tuhan kita Kisah Para Rasul 4 berbeda. Yohanes, Petrus menjadi pribadi murid-murid yang berbeda. Mereka menyembuhkan orang lumpuh di bait Allah. Mereka berani bersaksi di depan umum mengenai Yesus, bahwa Yesus adalah Mesias. Dan kita bisa lihat di dalam Kisah pasal 3. Bahkan ketika mereka ditangkap, dihadapkan kepada sidang pemimpin Yahudi, tua-tua ahli Taurat, dan mendapatkan ancaman tekanan, Petrus yang penuh dengan Roh Kudus justru kembali menyaksikan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Mereka dipenuhi Roh Kudus dan benar-benar melihat, mendengar Yesus sendiri bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga. Mereka berani memberitakan Yesus yang bangkit dan Yesus yang naik ke surga. Jemaat Tuhan yang terkasih, mungkin kita juga adalah orang biasa. Dunia akan heran jika yang biasa saja mempunyai hidup yang luar biasa. Di tengah dunia yang penuh ketidakberanian, marilah kita hidup sebagai orang yang dimampukan oleh Roh Kudus untuk memberitakan Yesus. Hidup jujur, setia, tanggung jawab, penuh kasih. Biarlah iman pengharapan di dalam Kristus serta kekuatan Roh Kudus itulah yang memampukan kita untuk bersaksi tentang Kristus. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan sehari-hari kita, orang lain tidak hanya mendengar apa kata kita, tetapi yang paling utama kesaksian adalah hidup kita.
Ketika kita berbicara tentang kejujuran, apakah kita memperlakukan orang lain, mengerjakan segala sesuatu dengan jujur? Ketika kita berbicara dengan orang lain tentang hidup bersama Yesus itu penuh sukacita, walaupun di dalam penderitaan. Tetapi banyak orang-orang yang percaya kepada Kristus, ketika mereka hidup dalam penderitaan, mereka menyerah dan tidak ada kekuatan dalam menghadapi kesulitan ataupun persoalan hidup. Di manakah kesaksian kita? Di manakah Roh Kudus yang memberikan keberanian bagi kita, menguatkan kita untuk menyatakan kesaksian lewat hidup kita? Ada banyak dalam kehidupan kita sebagai orang-orang muda. Apakah kita mengerjakan tugas-tugas kita di dalam perkuliahan dengan tekun, dengan setia, dengan penuh tanggung jawab dan semangat? Ketika kita diperhadapkan kadangkala kita lemah dan akhirnya kita bahkan mundur dan gerak karena ada kendala-kendala. Bukankah Tuhan mau pakai hidup kita lewat setiap aktivitas kita untuk bersaksi di tengah-tengah tekanan dan kesulitan? Dalam keluarga, ketika berbeda pendapat antara suami dengan istri, di mana ada kekuatan Roh Kudus yang membawa damai? Tapi sering sekali emosi kita meletup-letup sehingga keluarga ini semakin hari semakin keruh dengan permasalahan. Dan jemaat Tuhan, Yesus yang bangkit dari antara orang mati, itulah Yesus yang menyelamatkan umat manusia. Yesus yang untuk bersaksi oleh Yohanes dan Petrus membangkitkan orang lumpuh, bahkan membangkitkan orang-orang yang sakit. Tuhan mau pakai hidup kita untuk bersaksi. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Allah kami di dalam Yesus, karena Roh Kudus yang membimbing kami di dalam perjalanan hidup ini. Ada banyak kepahitan, rintangan, kesulitan, masalah, kekhawatiran, ketakutan. Tetapi kekuatan kami adalah Roh Kudus yang memampukan kami untuk mengatasinya dalam segala bentuk apapun juga. Sehingga Tuhan pun mau memakai kami sebagai murid-murid-Mu, sebagai anak-anak-Mu, bersaksi lewat hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.